Ramadan wa ta'abbudna wa taksirna ya Allah ya Allah ya Ar-Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afwan wal hisab. Allahumma rajab syaban wa balighna Ramadan. Allahumma rajab syaban wa balighna Ramadan. Allahumma rajab syaban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semua apa yang kita buatkan Allah mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya adalah amaran dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati narasumber dari KPAI dan pimpinan Tuan beserta jajarannya yang saya hormati Ibu dalam 5 kelas 10, kemudian 10 dan 11. Yang saya hormati, yang paling ibu sayangi, ibu banggakan, siswa-siswi SMK 4 Tanjung Pinang. Puji syukur kepada Allah karena atas segala dan rahmatnya kita pada hari ini masih diberi kesempatan, kenikmatan. Tak lupa juga sholawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin Anda semua belum kenal dengan Ibu, dan tadi sudah diperkenalkan bahwa nama Ibu panjangnya yaitu Sri Mulyani Rahayu. Cukup dipanggil Ibu. Saya sekarang mulai tanggal 5 Januari 2024 jadi kepala sekolah atau ditugaskan diamanahkan menjadi kepala sekolah SMK 4 Tanjung Pinang. Semoga di bawah kepemimpinan saya bersama jajaran guru beserta anak-anak semua SMK 4 Tanjung Pinang akan lebih baik. Bisa? Lebih berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Ya, mungkin saya tidak perlu panjang lebar bahwa acara ini merupakan program tahunan dari SMK Tanjung Pinang, yaitu merupakan salah satu P5 kelas 10 dan kelas 11. Semoga acara-acara seperti ini tidak hanya menjadi seremonial saja, tapi bisa kita terapkan terutama di lingkungan SMK 4 Tanjung Pinang. Jadi saya berharap nanti bisa diperdengarkan, apabila kurang jelas bisa ditanyakan, dan nanti kita akan aplikasikan di dunia nyata, khususnya di SMK Tanjung. Mungkin itu saja, lebih kurang mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bermanfaat kita dan kita bersama-sama. Berikutnya yaitu materi tentang bullying atau perundungan yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber. Jadi ingat, kamu catatlah ya, kamu catat ya. Setelah kamu catat nanti buat laporannya ya. Jadi narasumber nanti akan menyampaikan nama beliau,
ditambah dengan soundnya yang cukup bagus, menggelitik. menggelitik ya. Kadang-kadang kita tak bercakap, dia bercakap. Nah, kita bercakap dia diam. Nah, jadi agak bagus. Jadi pagi ini kita diskusi. Sebenarnya kami tidak mau terlalu menggurui, karena kalian sudah di level SMK. Agak kaget saya Pak. Kalau saya tak pakai mic, boleh dengar? Boleh. Nanti kami akan paparkan sedikit beberapa. Kalau misalnya kita bicara bully, bully itu apa? Perundungan. Perundungan itu apa? Bully. Bully itu apa? Perundungan. Itu ya bolak-balik. Kalau kita tanya, kalau ada nanya apa itu perundungan, apa itu bully, tentunya apa definisi. Kalau perundungan, bahasa Indonesia dia. Bully bahasa Inggris. Perundungan dari kata dasar perundung. Perundung artinya kekerasan. Tadi apa? Perundung. Menyakiti. Si Fulan sedang dirundung kemalangan. Kamu mau ngambil Mengalami sesuatu yang berat, yang menyedihkan dan berdosa. Bully indikator nanti ciri-cirinya seperti apa akan dijelaskan oleh Kak Eka. Jadi kami dari tim Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Di unit layanannya ada nama unit layanannya Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi kalau Ananda punya problem, punya masalah, mau curhat, tak payah curhat di medsos. Datang ke Puspaga, curhat di sana. Kantornya di Jalan Insinyur Sutami. Pokoknya sampingnya ada yang pulau-pulau. Ini kamera kesini ya. Pulau City. Jadi kalau kalian nanti datang ke Puspaga, nanti kami berikan ice cream. Tapi nanti pulang bayar sendiri ya. Teh kopi gratis lah. Kami tak punya mesin es krim, harus ke sebelah dulu baru dapat. Atau jadi kalau kalian mau curhat, mau ngapain, mau diskusi, apapun itu, tidak ada masalah sekalipun, boleh datang ke Puspaga. Pak, kalian mau datang ke sana jalan-jalan aja boleh tak? Boleh. Teman-teman kalian juga ada di sana berkantor. Dan setiap selesai pulang sekolah, mereka standby di sana. Karena di kantor Puspaga juga ada sekretariat Forum Anak Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi kalian boleh ke sana. Artinya itu kantor kalian juga. Boleh jalan-jalan ke sana. Nah, untuk diskusi, ada kakak-kakak kelas juga, abang-abang kelas. Pasti di kantornya yang sudah kuliah. Ada yang kuliah di Umrah, kuliah di STAIN, kuliah di Sisipol, itu banyak. Oke. Untuk selanjutnya, KIK akan memaparkan apa itu perundungan, kemudian apa indikatornya, dampaknya seperti apa. Kepada KIK dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam budaya, salam kebajikan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 4 Tanjung Pinang dan teman-teman semuanya yang hadir di ruangan ini, kelas 10. Mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini kita banyak berdiskusi terkait tentang bully dan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi di dalam sekolah. Teman-teman mungkin tidak asing dengan muka saya karena sebagian anak SMK 4 berasal dari daerah saya dan saya juga berdomisili tidak jauh dari sini. Saya di kilometer 18 Kijang. Kalau perbatasan tinggal ke depan 3 langkah atau 5 langkah sampailah ke rumah saya. Dan teman-teman, banyak histori yang mungkin bisa saya diskusikan pada pagi hari ini, tetapi kalau kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta.
Teman-teman, perkenalkan izin saya akan sedikit menggunakan kata-kata teman-teman, karena kalau saya menggunakan kata-kata bapak, saya dapat filosofi seorang tokoh pelindung perempuan dan anak yang hari ini sampai eksis dengan usia 70 tahun lebih, seorang di balik layar boneka si Komo, yaitu Kak Seto. Nah, Kak Seto membuat saya menjadi sebuah inspirasi saya. Kenapa saya coba menggunakan nama Kak Eka? Karena kalau dengan Bapak mungkin ada sekat-sekat di antara kita, karena di usia saya dengan wilayah teman-teman semuanya itu agak jauh berbeda. Hari ini teman-teman disebut dengan generasi Z, saya generasi milenial. Waktu zaman saya, kalau saya bisa memperagakan, mungkin idola saya adalah Panji Milenium. Ya, dulu itu mungkin teman-teman tidak kenal siapa itu Panji Milenium. Hari ini mungkin teman-teman punya idola sendiri, siapa yang mungkin teman-teman kagumi, tetapi generasi kita berbeda. Maka saya coba mendekatkan secara pengguna nama. Nanti kalau memang ketemu sama saya di lapangan atau di tempat kegiatan, maka panggil saya dengan sebutan Kak Eka. Nah, teman-teman, selama nanti beberapa waktu depan kita akan banyak berdiskusi terkait tentang bully. Bully itu apa? Kata Pak Sudirman, perundungan apa? Ya bully dan sebagainya, sampai nanti jam 4 sore. Teman-teman, berbicara tentang bully, sebenarnya seseorang yang berdiri di depan ini adalah salah satu korban bully. Kenapa Kak menjadi korban bully? Boleh cerita dong? Boleh. Teman-teman, nama saya Eka Bambang Priyadi. Sempat saya berpikir agak sedikit marah sama orang tua saya. Kenapa sih nama saya kok diberi nama Eka? Eka itu identik dengan jenis kelamin cewek. Dan kalau saya melihat kontur saya sampai detik hari ini, saya merasa, saya nggak cewek, saya nggak berubah cewek, tapi nama saya didoakan dan disematkan oleh orang tua saya dengan sebutan Eka Bambang Priyadi. Kalau menurut istilahnya, kalau saya cari istilah dari orang tua saya ngomong, Bunda, kenapa sih nama saya kok Eka Bambang Priyadi? Eka itu nama anak pertama, Bambang itu nama Jawa, Priyadi itu kalau sisil bahasa Jawa itu lahir di bulan Lebaran, pas hari raya Idul Fitri. Maka saya diberikanlah nama dengan sebutan Eka Bambang Priyadi. Teman-teman, ada kisah menarik ketika saya sampai level kelas SMA kelas 1 seperti teman-teman semuanya, saya minder dan saya merasa menjadi korban bully dari SD sampai SMP dan SMA. Kenapa? Karena sebutan Eka itu. Ketika seseorang mengalami pembulian, teman-teman, banyak kecenderungan hari ini menurut data hampir rata-rata, kalau memang daya tolak, daya ukur, daya tahannya dia kuat, maka dia tidak mengalami depresi, tidak mengalami kemunduran mental, tidak mengalami merasa dia terhina, terzolimi dan sebagainya. Ya. Dan dari kelas SMP dan SMA dari saya dulu ukuran badan saya itu 160 cm, cukup kecil. Dan pengalaman saya, kenapa saya tahu ukuran tinggi badan saya 160, zaman saya udah kecil, dekil, hitam, sebutannya Eka lagi. Ya. Nah, teman-teman, menurut data informasi, hampir 31,8% itu adalah pembulian. Yang pertama ada juga 77 itu kok bullying non verbal, ya. Dan saya juga sama Pak Sudirman hari ini kami menjadi salah satu stakeholder yang mencegah, bukan mengobati tetapi mencegah. Karena sekarang peraturan Menteri Permendikbud
46 tahun 2023 terkait tentang penanganan pencegahan dan kekerasan yang ada di sekolah. Ini juga salah satu indikator bagaimana seluruh stakeholder yang ada, baik itu pendidikan, baik itu dinas pemberdayaan perempuan melalui lembaga di kami ya Puspaga, itu bergerak bersama. Karena apa? Hari ini teman-teman sebagai penerus pembangunan generasi Golden Age ya, Golden Age ya, tahun keemasan kata Pak Jokowi tahun 2045 itu teman-teman menjadi penerus pengguna estafet pembangunan. Tetapi kalau hari ini kita tidak berbicara, hari ini kita tidak sharing, hari ini kita tidak berbagi, maka kemungkinan data-data yang kami terima hari ini itu bukan semakin menurun, bukan semakin bisa kita cegah, tetapi makin bertambah. Karena apa? Hampir rata-rata kejadian yang kami terima terakhir 2023 seorang anak mengalami pembulian sampai dia buta. Seorang anak mengalami pembulian itu tidak bisa berdiri dan hari ini dia menjadi salah satu orang penyandang disabilitas. Karena apa? Tadi itu ada menyebutkan sana BUDO, ANDI dan sebagainya. Dan itu selalu diungkapkan dan selalu diungkapkan. Teman-teman ingat, khusus yang cewek-cewek, jangan sampai kalian salah mencari jodoh. Ketika seorang anak yang mengalami visual cortex-nya, itu visual cortex itu dia menerjemah kegembiraan. Menerjemah kegembiraan, bukan saya menyuduti teman-teman yang cowok, tetapi saya ingin berbagi. Karena apa? Keterbiasaan itu akan mengakibatkan kita pola pikir kita akan berubah. Teman-teman, ketika kalian mendapatkan seorang calon suami yang nanti akan meminang kalian, ya, yang menghargai kalian, ya, carilah orang yang tidak, kalau dia hampir rata-rata kalau dia melakukan KDRT menggunakan tangan hampir kadang-kadang tidak terjadi dan itu tidak terlaporkan. Tetapi ketika kalian salah memilih calon laki-laki yang suka mengutarakan kata-kata kasar, mengutarakan kata-kata yang menjerumuskan salah satu mungkin bahasa-bahasa sebutan binatang dan sebagainya, itu secara mental seorang istri akan kena. Maka cobalah, kalau hari ini kita belajar bagaimana sih menggunakan kata-kata yang baik ketika bermain game. Coba teman-teman pahami, ternyata konsep dari salah satu psikolog mengatakan pelaku bully itu hampir rata-rata adalah cewek. Penggunaan kata-kata verbal. Kalau cowok itu menggunakan fisik rata-rata, ya. Nah, manifestasi bully yang pertama adalah bentuk atau kekerasan fisik. Ya, saya jujur saja ketika ada, kalau memang zaman-zaman dulu kami sekolah, ya, di SMP 7, saya alumni SMP 7. Siapa alumni SMP 7 sini? Oke, kita satu alumni sekolah. Mudah-mudahan nanti kita kami ucapkan dengan senyuman yang sangat terpaksa dia lemparkan kepada teman-temannya. Dia senyum, dia merasa seakan-akan dia bahagia dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Lalu cerita terus berjalan, dia merasa tidak enak badan. Maka guru menelpon si ayahnya, "Pak, mohon maaf, anak bapak mengalami sakit, mohon dijemput." Dijemput sama orang tuanya. Lalu apa yang terjadi? Anak semakin lama semakin drop. Lalu si orang tua keduanya memutuskan untuk bawa ke rumah sakit dan dirawat, masuklah ke ruangan IGD. Teman-teman, selang 5 jam situasi badan semakin lama semakin drop, dan teman kita menghembuskan nafas. Dan ini memang real, kisah nyata
dan kami dampingi. Teman-teman, ketika saya menceritakan ini hanya tetesan air mata yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Kenapa? Yang terjadi adalah kita merasa menyesal. Ternyata teman kita yang menjadi korban pembulian tanpa kata canda, bercanda, itu adalah seorang hafizah. Seorang hafizah tidak pernah belajar tentang bagaimana melakukan kesalahan. Kenapa? Yang saya baca tentang artikel tentang seorang hafizah, membaca Al-Quran itu sedikit saja melakukan kesalahan maka hafalannya akan hilang. Ingat teman-teman, hari ini kalian merasa badan kalian merasa besar. Hari ini kalian merasa sebagai seorang champion, merasa jabatan orang tua kalian merasa luar biasa. Mungkin kalian berada di orang tua yang mungkin punya jabatan yang luar biasa. Tetapi kita semuanya sama teman-teman. Ingat, ketika ada teman kita yang tidak berani speak up, tidak berani berbicara ketika dia mau berbicara, cengeng betul. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Kita mau berbicara, kita mau merasa, karena kita daya lenting kita ini merasa berbeda dengan teman-teman kita yang mungkin kalau dia malah bahagia. Memang kadang-kadang ada ya sekumpulan teman-teman kita yang diejek itu malah jadi candaan, malah kadang-kadang tanpa lo nggak asik nih, tanpa kehadiran lo nggak asik nih. Mana sih itu, telepon dong, gak enak nih, kayaknya guru kita hampa tanpa dia. Benar nggak? Ada sebagian orang yang memang kalau dibully tuh dia malah bahagia. Ada. Tetapi ingat teman-teman, ketika lihat teman kita, dia bagaimana di daya lentingnya? Apakah dia ketika kita ejek dia malah pendiam dan sebagainya? Nah, teman-teman, bagaimana sih penyebab anak melakukan pembulian? Yang pertama, mendorong rasa percaya diri dengan menganggap orang lain tidak ada artinya. Yang kedua, adanya rasa memiliki kekuasaan. Pernah dengan teman-teman terjadi di salah satu kabupaten yang ada di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Si korban ini diejek. Jadi karena si laki-laki ini pelaku ya, kalau korban lah kalau saya sebut. Korban ini punya teman-teman yang kompak, banyak dia, dan dia punya pacar, punya someone yang memang spesial. Ya kan? Nah, teman spesialnya ini katanya dia ada salah satu teman yang bilang, bro, itu pacar lu itu diganggu-ganggu lo teman si dia. Masa ya? Karena kalau namanya laki jiwa-jiwa kita ini kan jiwa-jiwa yang sedikit pancing terkobar membara gitu kan. Ya kalau melihat kayak film-film tuh seperti film Dylan mah, pokoknya pacar diganggu, gua gila lo, gitu kan. Nah, si cowok ini merasa, kenapa dari mana nih? Nggak bisa ini. Lalu dia datangin si pelaku yang ganggu ceweknya. Nah, dua orang ini merasa, ya udahlah, dia hanya bercanda aja. Si yang hari ini menjadi ditentukan oleh siapa namanya, kepolisian menjadi tersangka. Jadi si A ini, saya tersebut ya A ya, si tersangka ini, masa dia bilang, udah kok, nggak apa-apa, dia mungkin bercanda, nggak ada kok diganggu cewek kamu, beneran kok. Jadi karena si yang kecil ini merasa punya super power, merasa punya komunitas yang banyak, lu ngapain ikut campur lu? Gua percaya sama dia, lu jangan ikut campur lu. Memang karena lagi-lagi ingat teman-teman cewek-cewek, cowok-cowok hari ini kalau dia sudah gerombolan, ada satu cewek atau 4 cewek, cewek sweet. Coba deh kalau dia nggak gini. Itu karena cewek. Kalau cowok udah merasa segerombol, udah merasa hebat, lu jangan bising lu ya. Gue bicara sama dia. Seperti itulah kronologis yang saya ikuti waktu reka ulang adegan. Ketika dimarahin siapapun, curhatnya di kolom media sosial. Sebel nih hari ini aku tuh
nggak suka deh teman-teman aku tuh seperti ini curhat panjang lebar. Setelah itu ada notifikasi dari messenger, kamu merasa apa yang aku rasakan sama loh. Datang ikon-ikon yang bagus, yang agak berbinat-binat. Abis itu terakhir semangat. Udah gimana kondisi kamu hari ini, sudah pulih kan? Masih sebel. Iya sih, aku juga merasakan hal yang sama yang kamu rasakan. Mulai. Abis itu udah begini, di bantal. Abis itu gini, kaki-kaki. Awal-awalnya memang dia orang belajar, orang ketawa, orang nangis senyum, dipokok kena langgar senyum. Kenapa? Kalau orang dalam asmara itu hati-hati teman-teman. Karena apa? Kalau dia melakukan secara positif, dia lamar nanti di depan Ka'bah, lalu melapaskan aku nikahkan kau dengan sebutan Bismillah. Waduh, romantis banget. Tapi kalau aku sebutkan bawanya ke hutan, ke rumah hotel-hotel yang bayarnya 200, banyak bro hari ini kejadian-kejadian seperti itu. Maka kakak ingatin ya, jangan mau memberikan apa yang hari ini dan apa yang didoakan oleh orang tua kalian. Betapa pentingnya ketika orang tua kalian melahirkan tubuh mungil dari persalinan. Betapa meringisnya, betapa perjuangan air mata, nyawa yang ditaruhkan oleh orang tua kalian. Ketika ditaruh nama, disematkan sebuah nama, ada sebuah doa. Sayang, kalau kalian internet teman-teman, kalau mau lihat seberapa sayangnya orang tua kalian kepada kalian, lihatlah sayangnya kepada adik-adik kalian. Sayang bunda, ya Allah, polisi sini polisi. Begitulah rasa sayang orang tua kalian kepada kalian. Maka jagalah rasa sayang itu, jagalah kehormatan kalian untuk orang tua kalian. Jangan dalam rumah. Tapi ingat, ternyata hari ini teman-teman, di kita hubungan pacaran itu terjadi ada yang namanya istilah KDP, kekerasan dalam pacaran. Kalau udah nampak teman kalian, inilah bicara yang namanya kalau menyukai lawan jenis itu sudah kodrat ilahi ya. Kalau udah lihat cowok merasa dan tidur berdebar-debar hatinya, ada lagu yang Pandu Winata yang di recover menjadi lagu yang bagus hari ini. Nah, lagunya apa? Itu berdetar gitu loh. Tapi parahnya hari ini ketika ada salah satu teman kalian cie pacaran kok kayak tukang ojek, satunya di belakang pegang air ini, satunya di depan begini, itu merasa minder. Pacaran kok kayak tukang ojek, itu merasa salah satu pembulian. Ada lagi teman-teman sepermainan, orang bilang gini, masa kode sering jemput, sering ngajak jalan, beliin es krim di es cooler, masa dulunya kayak tukang ojek, bawa kayak deket nih dikit gojek. Ada. Mulailah, kalau mau pacaran sama aku nggak? Kalau nggak mau pacaran sama aku, kita putus. Jangan putusin aku. Lari langsung ke sudut kamar mandi karena nggak ada shower, pakai ini gayung. Nah, teman-teman, ini hanya sekitar cerita ini aja sederhana saja. Sampai mohon maaf saya tidak akan sebutkan, itu fotonya akan disebarkan. Foto-foto yang kalian lakukan tadinya sebelum berkenalan atau hanya ya karena pacaran jarak jauh, kita pakai foto-foto itu disebarkan. Kalau tidak diancam, saya akan sebarkan di media sosial atau sampaikan kepada orang tua. Mau tidak mau, si korban melakukan apa yang diperintahkan oleh pelaku. Ingat teman-teman yang cowok, perilaku mengajak, membujuk, merayu dan sebagainya, atau sampai menipu 76E pasal Undang-Undang 35 tahun 2014, hukumannya minimal 9 tahun. Ingat teman-teman kita di luar sana, hilang cita-cita, hilang masa depan,
membuat hati orang tua kita menjadi sedih. Kadang-kadang hari ini orang tua kita depresi, orang tua kita merasa tidak kuat, dia gila dan jalan. Ternyata ketika kami selidiki, anaknya menjadi korban. Banyak doa yang hilang, banyak doa yang terabaikan. Orang tua tidak punya harapan, maka dia tidak tahan dengan rasa ekonomi. Hari ini dia tidak bisa hidup normal. Si pelaku mendapatkan ancaman dan dipidana. Ingat tetap dia di penjara 9 tahun. Yang perempuan hari ini sekolah satu pun, ketika kalian tekun itu tidak ada satu sekolah pun yang menerima kalian. Sepintar apapun kalian, secantik apapun kalian, ketika sudah berbadan dua, tidak ada satu sekolah. Satu-satunya ketika amanah undang-undang menyatakan setiap anak harus mendapatkan pendidikan, maka paket A, paket B, paket C lah yang akan membantu kalian. Tetapi tidak ada rasa. Ketika klasikal putih abu-abu itu kalian lewatkan dengan bentuk-bentuk yang negatif. Teman-teman, kakak di sini mungkin banyak bicara, kayak banyak ini aja protes. Allah, saya nggak tahu hari ini Genjo itu seperti ini Kak Eka. Sehebat-hebatnya kakak, kami ini lebih paten Kak. Banyak Kak Eka belum tahu aja. Tapi ingat, sayang kakak kepada kalian, kakak anggap kalian sebagai adik kakak. Maka besar harapan kakak ketika kakak sampaikan ini adalah salah satu pencegahan. Karena kakak merasa mengobati lebih sedih daripada mencegah. Lebih baik kami sepakat sama Pak Sudirman, kita berupaya bagaimanapun, walaupun dalam 100% yang hadir ini menerima 10%, itulah orang-orang yang mau bekerja sama menjadi agen-agen kami, menjadi orang-orang yang siap melapor, menjadi orang-orang yang siap memberikan edukasi yang positif kepada kita semuanya. Mungkin itu saja teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam cinta pada kakak teman-teman semuanya, kepada kalian semuanya. Semoga kalian semuanya menjadi orang sukses sampai hari ini dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perundungan pasti kekerasan. Jadi setiap bully itu pasti kekerasan. Tapi belum tentu setiap kekerasan kita dapat golongkan sebagai perundungan. Nah, perundungan itu indikatornya apa saja? Yang pertama, dia berulang. Hari ini nonjok kawan, besok nonjok lagi. Bahkan kita tambahkan indikatornya direncanakan. Jadi hari-hari dibuat seperti itu. Kalau yang tadi Kak Eko sampaikan, yang cowok mungkin banyak perundungan soal fisik ya. Yang cewek pula itu banyak verbal. Jadi itu yang penelitian tahun 2022, 26% antara sesama laki-laki itu melakukan perundungan dan banyak fisik. Tapi yang putri 74% sesama putri. Banyak kali. Kenapa sesama putri itu banyak melakukan perundungan? Hah? Ada yang pernah jadi korban? Halo ya. Jangan sebut pelakunya ya, Pak. Saya jadi korban Pak. Pelakunya itu yang samping tuh. Nah, kalau saya sebut, kira-kira menurut kalian, kalau sesama perempuan melakukan perundungan, biasanya bentuk perundungannya seperti apa? Diejek apa? Fisik. Apa lagi selain fisik? Ngejek sama orang tua? Masih ada juga? Kami itu ngejek orang tua itu zaman kami sekolah dulu, zaman kolonial. Ini masa zaman milenial masih ada ngejek orang tua? Itu bahaya ya, ingat. Bukan hanya karena bentuk badan yang besar. Kalau laki-laki mungkin bukan hanya karena body, tapi karena ada geng di dalam kelas, ada geng di sekolah. Ada satu, saya kalau biasanya kelas 11 saya tidak pernah cerita. Ada anak kawan kami itu tingginya 180, tinggi dia itu 180, beratnya sekitar 70 sampai 80 kilo. Dia dibully oleh kawannya yang tingginya itu hanya 160. Dibully, tapi dia tak
Yang pertama dia iri, yang kedua dia kalah dengan prestasi. Itu aja. Dia ingin merendahkan, dia ingin mengalahkan kawannya, tapi dia tak tahu macam mana nak dikalahkan. Yang bapak cerita ini tadi, dia itu anak Tanjung Pinang, tapi dia tak sekolah di Tanjung Pinang. Dan dia dibully oleh kawan-kawannya yang anak tempatan di tempat dia sekolah. Tapi dia tak balas, karena dia tahu bahwa pelaku bully itu dia iri dan dia kalah dengan saya. Kenapa? Anak Tanjung Pinang ini dia jadi utusan provinsi tempat dia sekolah itu menjadi duta debat bahasa Inggris, bahasa Arab tingkat nasional. Dia kakak kelas kalian hari ini. Dia mewakili provinsi tempatnya, padahal dia anak Tanjung Pinang. Dan kalau dia mau lawan, selesai kawannya. Kenapa? Dia salah satu atlet Muay Thai. Jadi dia kalau ke Tanjung Pinang, dia liburannya itu bukan cuma sekedar ke pantai, dia cari gym yang ada tempat latihannya. Jadi, tapi dia sudah sadar, dia tahu bagaimana cara menghindari perundungan, dan dia tahu bahwa yang melakukan perundungan dengan saya bukan karena dia iri dan dia kalah secara prestasi. Kasih kuasa, kalau yang cewek-cewek mungkin karena dia kalah cantik, iya. Atau dia karena kalah prestasi, bisa jadi. Dan kadang-kadang pelaku bully itu ngajak kawan, benar tuh. Dia yang tak senang dengan kita, dia ajak kawan kita. Awas ya kalau berkawan sama dia ya. Loh, kan yang benci kan kalian aja berdua. Kamu mau ngajak kawan, ngajak aku untuk benci juga. Tiga, tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan. Empat, berbahaya. Tadi Kak Eka sudah cerita beberapa kasus-kasus kejadian, dan yang banyak luka fisik, itu anak-anak putra, anak-anak laki-laki. Tapi kasus yang terbaru, ini kasus terbaru yang kami dampingi dalam bulan ini masuk, itu anak putri yang mengalami depresi dan harus dirawat di rumah sakit jiwa karena dia mengalami perundungan. Ini anak Kepri, jadi harus dirawat di rumah sakit jiwa di Tanjung Uban. Kalau anak laki-laki itu karena luka fisik. Tadi Kak cerita dari yang sampai catat. Dan ingat, tadi Bapak sudah sampaikan, setiap perundungan pasti kekerasan. Dan ketika itu terjadi, maka korban bisa membuat laporan ke polisi. Jadi bagaimana Pak kalau psikis? Psikis juga memungkinkan untuk dilaporkan, tapi visumnya lain. Kalau yang luka, visumnya di rumah sakit, tapi kalau psikis itu psikolog dan psikiater. Nah, jadi yang barusan Bapak cerita itu sekarang lagi sedang dirawat dengan psikiater rumah sakit jiwa. Itu yang putri. Jadi hati-hati ya, kalian ngejek kawan hari-hari, diejek hari-hari, diejek, itu luar biasa sekali. Coba bayangkan kalau kan kita yang diejek hari-hari, tadi kawan dalam satu kelas. Jadi itu indikator-indikator. Nah kemudian 9 karena kami sudah ditutup jam 10 Pak. Tanya jawab Pak ya. Ya. Oke. Perundungan itu muncul di kalangan kita. Salah satunya adalah karena ketidaksiapan menerima perbedaan. Itu saja. Termasuk kenapa ada rasa intoleransi dengan kita? Karena ada ketidaksiapan menerima perbedaan di antara kita. Padahal kita ini lahir dalam kondisi yang berbeda, lahir dalam keadaan berbeda, suku kita berbeda, etnis kita berbeda. Di sini mungkin banyakkan orang Melayu ya? Pasti banyak orang Melayu. Atau orang Jawa? Orang Jawa? Ya, Jawa Melayu juga. Jawa yang Melayu ke Bintang, Jawa yang Melayu ke Kepri. Ya. Nah, bisa jadi orang-orang etnis lain itu tentu berbeda, tapi kita harus terima dia dengan kondisi itu. Tak boleh kita, kamu tak kawan, saya tak kawan dengan kamu karena kamu bukan orang saya. Jadi perundungan itu diawali karena ketidakmampuan untuk menerima perbedaan sebenarnya.
Ya kita nih wajah pas-pasan mau diapain? Operasi lah kecuali. Nah, begitu operasi majukan hidung, putihkan kulit. Lah memang kulit kita macam ini. Nanti apa lagi? Nah, glowing pun macam mana? Bahkan hari ini kalau teman-teman lihat mungkin di YouTube, Twitter, Instagram, yang cantik-cantik itu bukan lagi yang berkulit putih. Eksotis, yang apa? Ada yang Queens, Africa Queens, yang di YouTube. Justru mereka yang kulitnya tidak putih. Justru itu yang lagi juara-juara. Kita pula di Cambridge, aku pergi beli ini lah, beli itu lah biar glowing. Skincare. Skincare itu membahayakan buat laki-laki nanti kalau udah jadi suami. Itu bahaya buat kantong tuh. Penipuannya. Jadi tak perlu. Orang-orang Afrika tak ada semangat-semangat, termasuk bibir, bahasa bibir. Coba. Dan ingat, tidak tatapan mata, nengok dia, berkedip-kedip. Ini ngapain? Jadi hati-hati. Perundungan, bentuk perundungan tidak hanya verbal, fisik, meninju segala macam, bahkan termasuk pandangan, termasuk tindak kekerasan seksual. Tadi Kak sudah sampaikan, dan saya diingatkan, saya akan berdiri di sini. Ingat, tindak pidana kekerasan seksual bagi Anda putri harus berani katakan untuk tidak. Jangan pernah mau mentoleransi tindakan apapun, bahkan lirikan mesra sekalipun dari sebelah kanan saya. Jadi jangan. Tindakan pelecehan seksual itu tidak harus langsung sentuh, bahkan termasuk verbal dan tatapan. Jadi katakan tidak. Bapak Oke ya. Nanti setelah kegiatan ini kita buat hari istirahat. Oke? Setuju? Kamu sampai lanjut. Oke. Bapak minta sekarang kata Bapak narasumber dua pertanyaan dari perempuan dulu. Afwan, coba Sinteke ke boleh juga ya? Ya pakai ini biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana sih kalau kita sebagai anak menyikapi kami sebagai anak menyikapi omongan orang tua yang dengar ya suara saya ke belakang. Ada nggak orang tua yang pernah membuli anak? Ada orang tua membuli anaknya? Bang Islam nih Mas, pokoknya bilang ada. Jangan-jangan semua jadi korban nih. Nggak dikasih kondangannya. Baik. Bagaimana jika orang tua membuli kita? Ingat ya. Hari ini kalian sudah belajar. Kalian punya ilmu bagaimana menangkis, punya ilmu bagaimana meningkatkan daya tahan. Tidak bermakna harus melawan orang tua. Tugas kami harus memberikan pengertian lagi kepada orang tua. Mudah-mudahan aja orang tua ikut majelis taklim, ikut pengajian, ikut pertemuan di posyandu. Maka ilmu ini akan kami bagikan juga
juga bagaimana caranya agar supaya kalimat-kalimat orang tua itu tidak menyakiti anak-anak. Saya tidak tahu kalimatnya seperti apa, mungkin tapi tidak usah disampaikan. Cuman memang ada beberapa, karena kasusnya masuk di kami. Jadi satu ingin saya bacakan satu kalimat yang ditulis oleh teman-teman kalian, dan itu memang menyakitkan buat dia. Kawan ini memang senang dia, hobi dia makan, senang ngemil, tapi ibunya itu dia tak suka dengan perilaku itu dan mengeluarkan kalimat yang sangat buruk. Kau ini asik makan aja, macam babi aja. Pernah ada yang pernah gitu kan? Ini yang perilaku orang tua tidak sepatutnya, tidak patut orang tua berbicara seperti itu. Kami mungkin ini tidak ada kesempatan ya, biasanya kita akan bagikan bahan yang kalian tulis dan nanti kami akan tuliskan. Meskipun tidak perlu ditulis. Jadi yang paling pertama adalah bicara berkaitan dengan nomor. Tentu orang tua itu akan melakukan itu ketika puncak emosinya sudah tinggi. Ketika puncak emosi biasanya dia tidak terkendali. Tapi apakah kejadian itu masih dalam kondisi normal? Kondisi normal dan dia banding-bandingkan. Ada yang masih sering dibanding-bandingkan oleh mak. Kita bawa emosional kan? Ini emosional. Oh ya, oke. Itu ini problemnya. Jadi orang tua kita yang sudah menikah, dia tak pernah dapat pendidikan tentang pernikahan, dia tak pernah dapat pendidikan tentang pengasuhan. Macam mana kakek kita ngasuh, itu juga yang diundi. Apa yang dia dapatkan dulu ketika dia kecil, itu juga yang diberlakukan kepadanya. Padahal situasi kita kan berbeda. Situasi kita berbeda. Saya diasuh oleh orang tua saya dengan situasi yang berbeda. Jadi tentu saya tidak mungkin mengasuh anak saya dengan situasi saya, karena saya sekolah zaman kolonial ya, zaman lama. Mungkin yang kami tamat SMA kalian belum lahir. Jadi saya tidak boleh ngasuh anak saya dengan zaman, meskipun ya jangan pula lah, itu mama dulu kayak gitu. Meskipun jawaban yang kalian katakan itu juga diucapkan oleh anak-anak saya. Ketika saya ajarkan kepada anak saya, bang, jangan buat gini ya bang, ya gini. Ayah dulu waktu sekolah itu gini loh, itu ayah dulu. Itu ayah dulu tuh. Saya akhirnya sadar diri bahwa anak saya hari ini tidak hadir pada zaman saya. Maka anak saya kebetulan kami punya kebiasaan musyawarah. Saya ajarkan anak saya untuk musyawarah, dan saya ajak anak saya yang cowok. Karena bapak itu 4 orang. Yang pertama sudah selesai kuliah, sarjana hukum keluarga. Yang kedua dia lagi ngambil jurusan teknik informatika. Dia alumni Manti Sang Cendekia di Batam, tapi tinggal di Batam. Yang ketiga lagi ngambil psikolog di Bandung. Yang keempat lagi mondok. Adik kelas kalian 1 tahun di bawah. Jadi dia mondok tahun depan, dia mondok di Bogor, pindah mondok ke Bogor lagi. Jadi saya menyadari bahwa situasi kalian itu berbeda dengan situasi bapak dulu. Nah, ini kadang-kadang mungkin keterbatasan orang tua kita untuk belajar tentang bahasa. Tapi berdoa, jangan berhenti, jangan dilawan. Apapun ceritanya, dia adalah orang tuanya. Jangan karena kita lebih tahu, lantas kita menggurui mereka. Ingat, orang tua tidak akan pernah menganggap kita dewasa. Dia akan selalu menganggap kita sebagai anak-anak. Dulu waktu bapak kecil juga begitu. Masa sih ayah tak percaya dengan saya? Hari ini itu saya katakan. Anak pertama saya sudah sarjana, tapi kadang-kadang masih tak percaya juga. Seolah-olah dia masih anak kecil yang dulu saya bilang. Anak saya yang cowok, dia
lagi dari saya, kadang-kadang masih risau. Oh jangan gitu bang, jangan gitu bang. Padahal dia sudah besar. Tahun ini dia ngomong, insya Allah sudah. Tapi orang tua akan selalu memperlakukan kita sebagaimana ilham. Nama panjang namanya Ilham Ramadan. Ilham Ramadan. Ya, kelas 10 ya. Dulu SMP di mana? Di SMP 7. Sama mereka. Satu alumni. Pernah jadi korban. Mana tahu? Oh jangan. Biasa dong ya. Tak pernah jadi korban. Ujinya itu dalam bentuk apa? Gimana ukurnya? Gece kawan. Kenapa dia? Dia kenapa? Kenapa sampai kamu begini? Oh dikata. Coba itu kata aneh. Artinya kita tidak siap menerima perbedaan. Aneh biasa aja lah, dia aneh sendiri kan. Dia gila ya? Tidak juga. Dia aneh aja. Yang aneh apanya? Perilakunya, tubuhnya, perilakunya. Dia suka menyendiri. Dia mau kawan dengan mau kelompok. Kan ada, lihat teman-teman. Kalian boleh baca literatur. Ada tipe-tipe kita. Kalau misalnya kita nangkap dia aneh, ada yang introvert, ada yang tak mau bercakap, dia maunya sendiri. Itu memang tipe dia, karakternya. Ada yang ngomongnya sedikit, ada yang senang karena kalian banyak teknik ya. Biasanya teknik itu jangan ngomong, tapi dia banyak berdebat dengan song. Mungkin seperti itu. Sekarang masih ada yang bukan jumpa lagi, itu masih sini ya. Masih sini. Jadi kami paham usia paling banyak terjadi itu di antara usia 13 tahun sampai 17 tahun. Jadi usia SMP sampai kelas 1 SMA. Nanti kelas 3 SMA, kelas 12 biasanya sudah mulai turun. Sudah mulai sadar ya. Sudah mulai sadar, mulai gitu. Artinya ya, oke, kita mesti berani terima perbedaan teman-teman. Kalau ada yang aneh, biarkan aja lebih aneh. Memang tipe dia seperti itu. Bagi kita, dia juga menganggap bisa jadi kita aneh. Ngapain sih ilham itu harus bercakap, menjadi berarti ini? Aneh lah ilham itu kan contohnya. Oke, terima kasih ilhamnya. Sudah semua jujur, jangan takut. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi guru yang selalu bersepeda dengan cara kata ini tidak baik. Tadi ini sudah sampaikan tidak ada tepuk tangan di dalam masjid. Jadi memang adab ya. Jadi kita harus belajar adab. Di dalam masjid itu harus ada adab. Salah satunya tidak dibiasakan bertepuk tangan. Ini pertanyaan yang luar biasa dari Saiful. Siapa yang kira-kira potensi untuk jadi pelaku pembulian? Orang tua, teman, masyarakat. Kesimpulannya adalah semua punya potensi untuk melakukan perundungan. Jadi kita semua punya potensi untuk melakukan perundungan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika ada guru yang melakukan atau yang mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan pihak? Maka guru tersebut ajak ngobrol. Hanya ngobrol dengan kami. Jadi nanti kami akan ngomong. Tidak jadi soal. Karena dunia pendidikan, ingat teman-teman,
naik sepeda dimarahin nggak? Tidak ada yang belajar naik sepeda kena marah. Bahkan orang tua pegangin orang tua, orang yang ngajarin kita. Maka pada saat proses belajar seharusnya bahagia. Jika ada guru yang melakukan mengeluarkan kata-kata, mungkin gurunya belum memahami bagaimana cara membangun semangat murid agar supaya dia bisa bermental baik. Gurunya yang seharusnya, gurunya yang harus kita jaga. Saya tidak tahu, tidak usah sebutkan gurunya. Ini sudah tahu bahwa ada memang kejadian. Apakah kejadian di SMK atau kejadian di SMP? Bisa jadi di SMP ada, di SMK ada, di SMA ada. Bisa jadi itu ada. Dan kita semua punya potensi. Tapi ingat, sekali lagi saya katakan, kalau mau bercanda, tadi kita sudah sebutkan, kalau mau bercanda seharusnya membahagiakan, bukan yang menyakitkan atau yang mungkin. Jadi kalau ada yang beralasan, Pak kami cuma bercanda tapi ada yang terhina, artinya itu bukan canda, itu pengkhianat. Karena indikator canda cuma satu, yaitu membahagiakan. Jadi guru juga punya potensi untuk melakukan itu, bukan bermakna karena dia guru lantas tidak. Tapi kita akan lihat, bisa jadi situasinya lagi sedang tidak baik, lagi sedang tidak nyaman, kemudian ditambah dengan stimulus pendorong. Ada stimulus yang semakin memuncakkan emosinya, sehingga terkeluarlah kata-kata itu. Padahal semestinya seorang guru seharusnya mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyejukkan, yang bahagia. Tidak usah mau ngobrol dengan Pak Edi, Pak Edi ngomong dengan kami. Kalau misalnya emang lupa, memang gurunya yang agak lain sedikit, sama lah konseling. Tiada konselor, tiada psikolog dilupakan. Jadi, tapi ingat ya, bukan hanya guru menjadi pelaku, guru pun menjadi korban pembulian dari anak muridnya. Apalagi kalau kita buka media sosial kalian, itu macam-macam tuh kalimat. Kata-kata tuh hujat guru lah segala macam. Dan di Batam kami dampingi 2 murid SMA karena gurunya melapor ke kepolisian. Karena murid ini membuli gurunya dan gurunya luar biasa tidak. Sangat sadis. Jadi kita punya potensi. Maka kata kunci adalah yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Setiap tindakan kita itu akan melahirkan energi. Dia akan lahir 2 energi negatif dan energi positif. Kalau kita melakukan tindakan positif, maka yang keluar adalah energi positif. Tapi kalau kita melakukan tindakan negatif, yang keluar juga energi negatif. Dan bagi kita yang beragama, energi positif selain akan baik kepada kita, dia akan jadi tabungan kita dan amal. Maka jangan risau kalau tiba-tiba kalian di luar jalan kaki, sekali waktu ditabrak orang. Kok saya tak salah, kenapa saya ditabrak? Bisa jadi kalian pernah menabung energi negatif. Hanya pada saat melakukan energi negatif itu belum terbalaskan. Tapi jika suatu saat nanti tiba-tiba ada orang baik yang menolong kalian tak kenal, kemungkinan kalian pernah menabung, kalian punya tabungan energi positif, dan pada saat itu kalian balik. Ingat, alirkan energi positif, alirkan tindakan positif, dan terakhir, jadilah pemurah untuk membahagiakan teman-teman kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke ya. Ya, oke. Ya, jadi terima kasih kami ucapkan pada Pak ini ada berita gembira ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, ada tabungan akhirat. Nanti kalau setelah dari sini ke kelas kumpulkan uang infak, jadi 1 infak ya, 2
berbuat yang sebaik-baiknya, sebesar-besarnya ikhlas. Nah itu yang terbaik ya. Gimana? Nanti di kelas sampaikan ke kumpulkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas akan menyampaikan ke Bu Haja Siti ya. Saya. Nah, sekarang Bapak tanya, kenapa yang disampaikan Bapak narasumber? Sekiranya Bapak tanya sekarang ya, sekiranya kamu menjadi korban bully, atau ya, jadi korban bully, apa kamu siap dan bagaimana caramu untuk mengcover dari bully itu? Tahu? Tahu nggak? Yakin? Contohnya dikatakan, kau pendek, pesek, hitam. Nah, ya, nah, gimana? Tahu nggak? Nggak tahu? Gendut lagi? Tahu nggak? Tahu? Nggak? Tahu nggak? Tahu nggak jawabnya? Tahu nggak caranya? Tahu? Betul. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, Bapak kasih jawabannya. Ya? Nggak tahu? Bapak tahu, yang saya tahu. Ayo, apa jawabmu? Ayo. Yang ada di kaca itu, berdiri. Coba Bapak ingin tahu. Nah, ayo. Nggak tahu kan? Nah, padahal kira-kira nggak berani. Apalagi kalau sendiri. Nah, nggak berani. Oke? Betul. Nah, kok malah nangis? Oh ya. Nah, caranya begini. Nah, kalau ya, Bapak pernah belajar di Amerika. Bapak pernah di mana mimpinya? Mimpi ya. Nah, di Arab. Bapak pernah belajar di Arab ya. Percaya nggak? Harus sebelah, percaya nggak percaya. Yang jelas, nah, apa yang Bapak Firman tadi sampaikan, kamu dibully, dikatakan yang kurang bagus, kenapa? Karena kamu sudah menampung aura negatif pada orang, ya kan? Betul nggak? Ya. Kenapa kamu disayang orang, ditolong orang? Kenapa? Karena kamu pernah membuat baik sama orang, ya kan? Ya, hidup ini ibadah, ya. Setiap detiknya kita akan bisa, ya. Jadi kalau kita dibully, ya, kalau dibully, satu, alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Kenapa Bapak bilang alhamdulillah? Karena kebaikannya dia itu akan kepadamu. Paham? Ya. Misalnya kalau pendek, jelek. Nah, jadi kebaikan dia itu nanti ke kamu. Oke? Paham? Dan kejelekan mengambil ke sama dia. Oke, paham? Oh. Oke, jadi setelah adanya Bapak Madrid tadi ini, oleh karena itu janganlah